Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pagi hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu Babul Jumu'ati, bab yang membahas tentang hari Jumat. Dan pada bab ini jamaah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakan cukup banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hari terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. Jadi dari 7 hari yang ada, dari hari Senin sampai hari Ahad, maka hari yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari Jumat. Pada hari Jumat ini terdapat banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan. Yang paling penting, yang paling agung adalah sholat Jumat. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat adalah tatkala sholat subuh membaca di rakaat pertama surat As-Sajdah, di rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Itu kalau digabung jamaah total kurang lebih 4 halaman setengah. Jadi dalam 2 rakaat membaca 4 halaman setengah. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat adalah memperbanyak doa. Karena di hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Ada mengatakan waktu tersebut adalah waktu dimulai dari duduknya imam di mimbar atau duduknya khatib di mimbar sampai selesai sholat. Ada pula yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur, bahwasannya waktu yang mustajab tersebut adalah habis sholat asar. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad beliau membacakan atau membawakan pembahasan yang sangat panjang terkait hari Jumat ini. Nah, kita tahu jamaah bahwasannya perkumpulan terbaik setelah perkumpulan di hari Arafah adalah perkumpulan di hari Jumat, seseorang menghadiri khutbah dan sholat Jumat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita akan baca hadis yang pertama. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbar. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir. Wa kabbaran nasu wara'ahu, dan manusia pun atau jamaah salat di waktu tersebut ikut bertakbir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Dan di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah suatu hari, tepatnya adalah di hari Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Thumma rafa'a fanazala qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, kemudian ruku,
dan ketika bangkit dari ruku beliau turun dari mimbar dengan cara mundur ke belakang tanpa membelakangi kiblat, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di pangkal mimbar. Maksudnya adalah sujud di tanah. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah salatnya dilaksanakan di atas mimbar kecuali sujudnya. Salatnya takbir, berdiri, ruku dan seterusnya ini dilakukan di atas mimbar. Namun ketika beliau mau sujud, beliau mundur ke belakang dan sujud di atas tanah. Summa ada hatta faragha min akhiri salatihi. Kemudian Nabi SAW kembali naik ke mimbar dan itu dilakukan sampai selesai salatnya. Summa aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi SAW menghadap ke jamaah, faqala ayyuhan nas innama sana'tu hada lita'tammu bi. Sesungguhnya saya melakukan hal ini agar kalian mengikutiku, walita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari salatku. Wa fi lafdin, disebutkan dalam lafaz yang lain, shalla 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Summa kabbara 'alaiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir di atas mimbar. Summa raka'a wa huwa 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku. Posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Fanazala al-qahqara. Namun ketika mau sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar dengan cara mundur ke belakang tanpa membelakangi kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam bab Jumat membawakan hadis ini karena terjadinya atau kejadian salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ini jamaah terjadi ketika salat Jumat. Oleh karena itu dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam babu al-Jumu'ah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ada dua bab yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah jawazu salatil imam fi maudhi'in arfa' minal ma'mum. Dibolehkannya seorang imam salat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Dibolehkannya bagi seorang imam salat di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Liqasdit ta'lim. Namun dengan syarat tujuannya adalah untuk mengajarkan. Jadi ketika seorang imam dia ingin mengajarkan tata cara salat kepada makmumnya, maka agar bisa dilihat oleh makmumnya, dibolehkan salat di tempat yang lebih tinggi. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, beliau Shallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Takbirnya di atas mimbar, berdirinya di atas mimbar, rukuknya di atas mimbar, baru turun ketika mau sujud. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya posisi imam itu lebih tinggi dari makmum dengan tujuan untuk mengajarkan, ini dibolehkan. Dan ini juga menunjukkan akan semangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya tata cara sholat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholatnya di atas apa? Mimbar. Ini menunjukkan semangat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tata cara sholat. Sampai-sampai beliau Shallallahu alaihi wasallam sholat di atas mimbar. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan langsung mempraktekkan. Kenapa? Karena hal ini dalam rangka agar ditiru oleh para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama sana'tu hada lita'tammu bi. Sesungguhnya saya melakukan hal ini agar kalian mengikutiku, walita'allamu sholati, dan agar kalian belajar bagaimana tata cara sholatku. Dan kita tahu jamaah bahwasannya pengajaran dengan praktek langsung itu jauh lebih mudah dan lebih lebih mudah untuk senantiasa diingat. Berbeda dengan kalau seandainya hanya teori. Namun ketika pengajaran itu langsung praktek, maka akan lebih mudah dicerna dan akan lebih awet ilmu tersebut.
Makanya kalau seandainya kita belajar, contohnya fikih sholat istisqa atau fikih sholat gerhana, itu kalau secara teori susah, namun ketika praktek gampang. Atau fikih sholat wajib, secara teori susah, harus mengetahui rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan seterusnya. Namun ketika praktek sholat, insya Allah semuanya bisa. Contoh yang lain adalah umroh. Umroh kalau kita belajar teorinya panjang, namun ketika praktek ternyata apa? Mudah. Sehingga mengajar dengan cara praktek ini jauh lebih mudah dicerna dan insya Allah akan senantiasa mudah untuk diingat. Ini poin yang pertama. Jadi antara imam dan makmum, boleh imam itu berada di tempat yang lebih tinggi kalau seandainya tujuannya adalah untuk apa? Mengajar. Namun kalau seandainya tidak ada tujuan untuk hal itu jamaah, nggak ada tujuan untuk mengajar, maka hukumnya makruh. Hal ini dibenci. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammar rajulu al qauma, fala yakumanna fi maqamin arfa' min makanihim." Apabila apabila seseorang menjadi imam bagi manusia, maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Jadi boleh kalau ada tujuan untuk mengajar, tidak boleh kalau tanpa tujuan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah al-khutbatu alal mimbar. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkhutbah di atas mimbar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, beliau awal-awal di kota Madinah, beliau belum punya mimbar. Di mana beliau berkhutbah? Beliau berkhutbah di atas pohon kurma atau batang pohon kurma. Jadi diambilkan batang pohon kurma, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atasnya dan beliau berkhutbah. Ini awal-awal Nabi SAW sampai di kota Madinah. Khutbah Jumat seperti itu. Jadi tidak ada mimbar khusus. Yang ada hanya batang pohon kurma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atasnya. Kemudian ketika tahun ke-7 Hijriah atau ke-8 Hijriah, mulailah ada seseorang yang dia pandai dalam membuat mimbar dan dialah yang membuat mimbar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah itu punya 3 tingkatan. Jadi ada 1, 2, 3. Dan diletakkan bukan di tengah masjid, namun di lebih dekat ke tembok bagian barat. Lebih dekat tembok janibuhu al-ghurbi qariban minal haid, lebih dekat ke tembok bagian barat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan untuk beliau mimbar, yang tadinya kan Nabi khutbahnya di atas apa? Tadinya sebelumnya batang pohon kurma. Ketika batang pohon kurma ini sudah digantikan dengan mimbar jamaah, maka batang pohon kurma itu pun menangis. Batang pohon kurma menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisannya dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar tangisannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati pohon kurma tersebut atau batang pohon kurma tersebut dan beliau bersabda, "Bakat ala ma kanat tasma'u minadzikri." Batang pohon kurma ini menangis karena dia rindu mendengar zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya kan dijadikan mimbar oleh Nabi senantiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika batang pohon kurma tersebut disingkirkan, sehingga dia rindu untuk mendengar Al-Quran, mendengar hadis, sehingga batang pohon kurma tersebut pun menangis. Maka ini menunjukkan jamaah sesuatu yang kita anggap itu benda mati, sejatinya mereka juga punya kehidupan tersendiri, hanya saja kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Nabi SAW bersama para sahabatnya pernah sedang makan makanan, kemudian para sahabat mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar mendengar tasbihnya makanan tersebut." Jadi ditampakkan mujizat Nabi SAW, para sahabat mendengar tasbihnya makanan yang sedang dimakan. Nabi SAW ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, di kota Mekah ada batu-batu yang ketika bertemu dengan Nabi mengucapkan salam.
Dan ketika Nabi SAW sudah diangkat dengan Nabi, Nabi mengatakan, sesungguhnya saya sampai sekarang masih mengenal batu-batu yang dulu mengucapkan salam kepada saya. Maka jamaah, benda-benda yang kita anggap mati, sejatinya mereka punya kehidupan tersendiri. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Hanya saja kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Dan buktinya adalah ini, batang pohon kurma, dia bisa menangis, merintih karena ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ya ma'syaral muslimin al khasyabah tahinnu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih. Wahai kaum muslimin, batang pohon kurma merintih, menangis karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antum ahaqqu an tasyaqu ilaihi. Dan kalian wahai kaum muslimin lebih layak untuk kalian rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya batang pohon kurma yang kita anggap benda mati saja rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang kaum muslimin mereka lebih layak untuk apa? Rindu. Jadi intinya jamaah, khutbah Jumat itu di atas mimbar. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas batang pohon kurma. Baru di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah dibuatkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimbar. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.